Halo teman bekal, hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi yang ada di kelas 8 nih, yaitu materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah sebuah sistem yang mempermudah kita melakukan kerja atau membantu kita untuk mengurangi energi yang dikeluarkan. Jadi saat kita melakukan kerja tersebut, tidak terasa lelah atau terasa lebih ringan. Pesawat sederhana terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Yang kedua adalah bidang miring. Yang ketiga adalah katrol. Dan yang keempat adalah roda berporos. Kita akan membahasnya satu persatu. Tuas atau pengungkit terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama memiliki ciri khas kedudukan titik tumpu di antara titik beban dan juga titik kuasa. Seperti bisa dilihat pada gambar ya. Contohnya terjadi pada beberapa alat seperti gunting, linggis, jungkat-jungkit, serta pencabut paku. Kemudian untuk golongan kedua, ciri khususnya adalah kedudukan titik beban di antara titik kuasa dan juga titik tumpu. Hal ini menjadi ciri khas dari golongan kedua. Contohnya, seperti diterapkan pada alat gerobak dengan roda 1, pemotong kertas, pembuka kaleng, serta pemecah biji kenari. Golongan ketiga memiliki ciri khusus yaitu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan juga titik beban. Contohnya diterapkan pada alat seperti stapler, pinset, dan juga saat kita menggunakan sapu. Selain itu, pada tuas ataupun pengungkit, berlaku perumusan yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya gaya kuasa yang harus dikeluarkan, yaitu dengan menghitung FK atau gaya kuasa dikalikan dengan lengan kuasa sama dengan gaya beban dikalikan dengan lengan beban. Lengan kuasa adalah jarak dari titik tumpu menuju gaya kuasa. Selanjutnya, LB adalah lengan beban, yaitu jarak dari titik tumpu menuju ke beban. Ingat, satuan yang digunakan pada gaya adalah Newton, dan juga pada lengan kuasa ataupun lengan beban adalah meter. Sehingga jika jaraknya masih dalam sentimeter, harus diubah dulu ke satuan meter. Selain perumusan FBLB sama dengan FKLK, atau rumus yang berlaku pada tuas pengungkit, ada lagi sebuah perumusan keuntungan mekanik yang biasa digunakan untuk menghitung keuntungan saat kita menggunakan sistem tersebut. Dengan cara FB dibagi FK atau gaya beban dibagi dengan gaya kuasa sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Jadi semakin besar jarak lengan kuasa, keuntungan yang didapatkan akan semakin besar. Maka energi yang dikeluarkan akan semakin sedikit sehingga kita akan merasa ringan dalam mengerjakannya. Yuk kita coba contoh soalnya. Di sini ada soal tentang tuas. Sebuah pengungkit dengan panjang 3 meter digunakan untuk mengangkat batu yang beratnya 2000 Newton. Jika panjang lengan kuasa 2,5 meter, berapa gaya kuasa yang harus diberikan? Dan berapa keuntungan mekanik sistem tersebut? Sekarang kita bisa mengilustrasikan cerita yang ada di soal dalam sebuah gambar. Karena pengungkit atau tuas tersebut memiliki panjang 3 meter, berarti 3 meter adalah panjang totalnya. Sedangkan lengan kuasanya 2,5 meter. Jadi kita bisa menghitung lengan beban yang didapatkan dengan cara mengurangkan antara panjang total pengungkit dengan lengan kuasanya. Total panjang pengungkit 3 meter dikurangi lengan kuasa 2,5 meter. Jadi kita mendapatkan lengan beban sebesar 0,5 meter. Di soal juga diketahui bahwa besar beban adalah 2000 Newton. Berapa besar gaya kuasa? Kita gunakan persamaan yang berlaku pada tuas seperti tadi ya.
FK atau gaya kuasa dikalikan lengan kuasa sama dengan gaya beban dikalikan lengan beban. Kita tuliskan angka yang didapatkan. Lengan kuasa adalah 2,5 meter, bebannya 2000 Newton, dan lengan bebannya adalah 0,5 meter. Kita pindah ruas nih. Jadi 2000 Newton dikalikan 0,5 meter dibagi dengan 2,5 meter. Ternyata bisa dibuat lebih sederhana, karena 0,5 meter bisa dicoret dengan 2,5 meter nih. Jadi sama seperti 2000 Newton dibagi dengan 5. Maka kita dapat hasil dari gaya kuasa adalah 400 Newton. Kemudian kita menghitung keuntungan mekaniknya, yaitu dengan cara membagi gaya beban dengan gaya kuasa. 2000 Newton dibagi 400 Newton, kita dapatkan bahwa keuntungan mekaniknya adalah 5. Selain itu, kita juga bisa menggunakan perumusan dari lengan kuasa dan lengan beban. Keuntungan mekanik bisa didapat dari lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. 2,5 meter dibagi 0,5 meter, sehingga didapatkan keuntungan mekanik sebesar 5. Jadi, kita menggunakan perumusan gaya beban dibagi gaya kuasa ataupun lengan kuasa dibagi lengan beban akan menghasilkan hasil yang sama. Kita gunakan yang ada pada soal. Jadi, misalkan di soal cuma diketahui lengan kuasa sama lengan beban, langsung kita hitung menggunakan perumusan yang lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Seperti itu ya contohnya. Pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring ini biasanya diterapkan pada tangga penghubung lantai 1 dan 2, jalan pada pegunungan yang berkelok-kelok sehingga kendaraan dapat melewatinya dengan lebih mudah, memindahkan drum ke bak truk yang menggunakan papan, kemudian kampak, pisau, pahat, obeng, dan skrup. Jadi, misalkan jika kita tinjau pada pisau, semakin miring ujungnya akan semakin lancip. Jadi keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Maka dari itu, semakin landai bidang miring, keuntungan yang kita rasakan akan semakin besar. Itu bisa dilihat misalkan pada gambar bidang miring berikut ini. Sisi miring itu adalah lengan kuasa atau panjang bidang miringnya. Kemudian H adalah ketinggian dari bidang miring tersebut. Itu sama dengan lengan bebannya. Nah, kita tahu bahwa keuntungan mekanik adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Hal ini berarti sama dengan panjang bidang miring dibagi dengan ketinggian dari bidang miring tersebut. Jadi, keuntungan mekanik berbanding lurus dengan panjang bidang miring. Semakin panjang, maka keuntungan mekanik akan semakin besar. Hal itu berkebalikan dengan ketinggiannya. Jika semakin tinggi, maka keuntungan mekaniknya akan semakin kecil, karena keuntungan mekanik berbanding terbalik dengan ketinggian. Jika ketinggiannya semakin kecil atau semakin landai, keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap ini adalah katrol yang tidak bergerak. Jadi dia tetap terikat pada satu pengait. Contohnya pada tiang bendera dan juga sumur. Keuntungan mekanik yang dihasilkan katrol tetap adalah 1, sehingga jika bebannya 100 Newton, gaya yang diberikan untuk mengangkat beban tersebut juga sama, yaitu 100 Newton. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas ini adalah katrol yang bisa bergerak. Contohnya pada alat pengangkat peti kemas. Dan katrol bebas memiliki keuntungan mekanik sebesar 2. Jadi misalkan beban yang diangkat adalah 100 Newton, gaya kuasanya tinggal kita hitung dengan cara yang tadi, yaitu gaya beban dibagi gaya kuasa. Jadi gaya kuasanya sama dengan gaya beban dibagi keuntungan mekanik, atau 100 Newton dibagi 2 yaitu 50 Newton. Jadi kita bisa mengangkat dengan gaya yang lebih ringan.
Untuk jenis yang ketiga yaitu katrol majemuk, hal ini ditentukan banyaknya tali yang terkait pada katrol. Contohnya pada gambar berikut ini. Tali yang terkait ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga keuntungan mekaniknya adalah 4. Sama dengan jumlah tali yang terkait pada katrol. Jadi dalam katrol majemuk kita harus teliti dalam menghitung tali yang terkait pada katrol. Yang terakhir, pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos ini adalah roda yang jika diputar itu pun porosnya juga ikut berputar. Ataupun sebaliknya, jika porosnya diputar, rodanya akan ikut berputar. Jadi saling terkait. Contohnya terjadi pada setir mobil, setir kapal, roda sepeda, kendaraan bermotor, dan juga gerinda. Jadi roda berporos ini diterapkan pada benda-benda yang menggunakan roda. Itu tadi keempat materi tentang pesawat sederhana. Jangan lupa lebih banyak latihan soal agar kalian lebih memahami materi tersebut. Tetap semangat belajar ya. See you.